empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Marwa Koi. Untuk edisi kali ini saya ingin berbagi terlepas dari ikan koi. Mungkin saya melakukan kunjungan ke salah satu orang tua dari anak teman saya. Ternyata di dapurnya ini saya lihat sendiri tank banyak banget. Dan isinya itu adalah Oscar. Nah, jadi terlepas kita dari koi, mungkin saya review untuk Oscar. Dan ternyata breeder ternama juga sih yang terselubung. Nah, mungkin Om Jeb ini salah satunya penghobi yang sekaligus menjadi breeder di Oscar. Saya akan review tentang jenis ikan Oscarnya tuh yang ada di sini apa aja, dan perawatannya tuh kayak gimana. Selain itu juga ada salah satu varietas yang mungkin beliau juga bisa menjelaskan nanti cara treatment untuk menaiki marking agar bagus tuh kayak gimana, khususnya para pecinta Oscar. Dan mungkin gak usah panjang lebar lagi, kita langsung tanya aja ke beliau, Om Jeb. Untuk Om Jeb, awal suka Oscar tuh dulunya tuh kayak gimana sih bisa sampai sekarang ini jadi breeder? Ya sebenarnya ya awalnya balik lagi sih dulu ya. Ikan Oscar itu kan identik sama ikan orang dulu ya. Ya orang quote and quote orang lama lah ya. Iya. Jadi sejarahnya itu dulu zaman masih kecil SD itu pernah dikasih 2 ekor Oscar. Dulu itu kasih, kalau nggak salah itu jenisnya tiger ada 2 ekor. Nah itu jenis tiger. Itu awal mula suka sama Oscar itu di situ Om. Jadi itu sampai benar-benar kita rawat sendiri sampai besar gitu kan. Akhirnya dengan 1-2 hal lainnya, akhirnya ikan itu tewas satu persatu. Itu suka dukanya. Salah satunya. Itu udah lama banget, itu hampir saya kelas, kalau nggak salah saya sekitar kelas 4 SD sampai kelas 6 itu mau masuk SMP kalau nggak salah. Itu hampir 2 tahunan tuh dari ikan. Ya kalau boleh dibilang sekarang itu ukuran, dulu itu dari ukuran 3 jarian lah, 3 jarian sekitar 10 cm up sampai sekitar 5 sampai hampir 6 jarian. Nah, termasuk ya dibilang sukses lah kalau sudah bisa seperti itu mungkin. Dulu itu ya kalau boleh dibilang kan informasi itu sangat minim ya. Iya betul. Informasi sangat minim, belum ada internet dan segala macam. Kebetulan di rumah itu dulu masih pakai pam tuh, air pam air pam. Untungnya si tukang ikan itu ngasih tahu tuh ke si Om yang ngasih ikan ke saya. Jadi kalau banyak mau bertanya lah istilahnya ya, mau ngasih air pam itu jangan langsung kasih. Benar. Itu harus ditandon dulu. Nah, ya didiamkan lah kalau ditandon ya. Akhirnya itu ikan masih bisa bertahan tuh sampai 2 tahun, alhamdulillah gitu kan. Nah, setelah ikan itu sudah mulai tewas dua-duanya ya udah mulai vakum tuh, karena udah mulai, boleh dibilang udah mulai ABG, masuk SMP, udah nggak apa ya, udah nggak tertarik lah untuk miara begituan gitu kan. Akhirnya baru mulai lagi itu 3-4 tahun ke belakang baru mulai lagi, awalnya iseng mulai dari iseng lagi, balik dari iseng lagi karena kan udah mulai kejenuhan ya. Dan kebetulan saya kan ya kerja juga gitu kan, harian di tempat kerja sampai rumah kan kadang jenuh juga gitu kan, butuh hiburan segala macem. Di samping hiburan dengan keluarga, kita juga kan butuh hiburan lain gitu kan. Nah, salah satu hobi yang terpendam ini. Iya betul. Nah itu awal mulanya
miara ikan lagi itu bukan Oscar. Bukan Oscar, apa tuh? Karena anak saya minta ikan yang kecil-kecil aja ya udah. Iya. Dan itu lagi boomingnya aquascape tuh. Oh sempat tertarik di Ya, aquascape aquascape. sebelum Akhirnya Oscar. coba tuh cari-cari di YouTube, internet segala buka-buka macam, lagi. cara bikinnya kayak apa. Itu saya nggak mau tuh beli jadi gitu kan. Saya coba bikin rakit sendiri walaupun hasilnya ya di bawah standar gitu, tapi puas lah kita udah punya gitu kan. Apalagi ikan kecil kayak neon tetra, butia, green tiger ya kayak gitu lah, ikan-ikan kecil gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya jalan-jalan ke daerah Bojong. Daerah Bojong. Daerah Bojong itu nggak sengaja ada satu kios displaynya Oscarnya keren gitu. Nah itu mulai kebuka lagi nih inspirasi kebuka lagi memori yang dulu buat, tuh, iya. kebuka lagi memori yang dulu. Wah, iya ya dulu miara Oscar sampai segitunya gitu Mas ya, kok kenapa sekarang nggak miara Oscar lagi gitu kan. Akhirnya coba dah beli itu, makanya harga masih worth it lah, masih masuk akal gitu kan. Itu masih belum boomingnya ikan hias tuh. Kalau sekarang udah mulai boomingnya, harga juga udah mulai ya gila-gilaan lah. Udah akhirnya berawal dari satu ekor beli, akhirnya miara satu ekor terus nambah lagi sampai sekarang sampai gitu. sebanyak inilah. Sampai sebanyak ini nggak berasa gitu. Dan satu lagi yang harus dikoreksi Om, tadi di awal kan breeder pertama, sebenarnya saya bukan breeder sih Om. Oh bukan gitu. breeder. Kebetulan alhamdulillah gitu kan dikasih kepercayaan ikannya nelor gitu. Nah itu sih. Jadi dari ikan yang kecil-kecil coba saya pelihara akhirnya ada yang menjadi indukan satu pasang, dan itu juga nggak sengaja karena kita nggak pasangin, itu semua dijadiin satu di tank gitu, obyokan semuanya. Bukan di tank, saya masukin ke itu awal nelor tuh di kolam. Bukan jadi nggak langsung di tank ya. Jadi akhirnya kan saya karena space di sini ya terbatas lah. boleh dibilang terbatas gitu kan. Saya kalau nambah tank lagi rumah saya nggak bisa jalan gitu kan. Akhirnya saya coba bikin satu kolam aja yang bisa muat ikan banyak gitu kan. Akhirnya dari yang saya ngumpulin ikan satu persatu sampai yang jadi indukan gede itu dijadiin satu semua tuh di kolam. Jadiin semua di kolam akhirnya, dan tanpa sengaja itu bertelur. Memang secara niat ada saya meletakkan keramik, karena kan kalau Oscar itu kan dia medianya antara keramik atau batu tanah liat gitu kan buat media telurnya tuh. Memang itu saya ada niatan untuk taruh itu, dan tanpa disengaja setelah saya menaruh keramik itu selang 2-3 bulan kalau nggak salah itu mulai bertelur tuh satu indukan bertelur. Itu jenisnya adalah tiger sama Paris tembaga. Dan kebetulan itu masih minim juga ya, minim ilmu segala macam. Jadi saya coba cari tahu bagaimana sih ini penanganannya untuk telur-telur yang udah dikeluarkan dari indukannya sebelum netes gitu kan. Akhirnya saya cari tahu segala macam sampai akhirnya saya butuh sekitar 3-6 bulan kalau nggak salah, saya mulai terbiasa gitu. Awalnya memang saya panik tuh, begitu dapat telur saya harus diapain nih gitu kan. Mindset saya cuman ini ikan jangan sampai mati gimana caranya, tapi panik gitu kan. Dan sekarang setelah belajar sana sini cari tahu teman di online, di Facebook apa segala macam, akhirnya ya kalau sekarang ya penanganannya ya bukan biasa aja, cuman ya rasa panik udah nggak ada gitu. Udah terbiasa lah. Udah terbiasa. Dan bahkan masih bisa ditinggal gitu kan. Nah, jadi kan kalau istilahnya koi itu untuk dia mijah harus ada istilahnya ijuk ya. Kalau di ijuk, terus juga ada pakai apa sih? Ya kayak semacam tali rapia itulah. Bisa dibuat. Iya, bisa dibuat seperti itu. Nah, kalau Oscar ini aneh unik juga ya, pakai keramik gitu. Nah, jadi ini juga buat ya seni juga buat kalian yang para pemula.
dari Om Jeb ini masukan, dan balik lagi ya awal mulanya dia suka Om Jeb itu ya dari memang ya usia masih muda dan terinspirasi di yang lalu, dan sekarang dia sudah bisa breeder memperbanyak, yaitu tadi sebenarnya bukan breeder ternama, itu adalah doa ya, doa dari saya supaya jadi Amin. breeder. Amin. Amin. Ya mungkin balik lagi untuk varietasnya yang ada di Om Jeb ini apa aja ya Om Jeb? Jadi kalau Untuk Oscar yang untuk saat ini itu ada udah pasti kalau ada Oscar pasti ada Oscar Tiger. Nah, Oscar Tiger. Tiger ini adalah nenek moyang dari Oscarnya gitu kan. Nah, Jadi itu ada tertuanya lah ya Om ya. Jadi ada Oscar Tiger, Tiger hitam, ada Oscar Tiger albino, ada Oscar albino Slayer juga. Iya. Terus ada dari varietas Paris itu ada Paris Tembaga dan Paris albino. Nah, ada satu lagi yang unik adalah Tiger Short Body atau SB. Nah. Ini biasanya banyak diincar sama orang nih. Oh gitu Om ya. Cuman saya buat koleksi aja ya. Buat koleksi. Iya. Karena kan juga kalau SB ini yang ya agak sulit juga Om ya kalau buat di ternak Om ya. Betul, SB. betul agak susah, masih minim lah orang yang tahu cara pemijahan Oscar Short body ini ya. Oh. Ada yang bisa, cuman nggak banyak yang tahu sih gitu. Nah, kita masih banyak harus belajar dan cari tahu gitu. Oh, gitu. Lalu kita ke perawatan untuk maintenance Oscar ini ribet nggak sih Om? Ya tadi yang dibilang di awal Om, Iya. saya itu kan kebetulan saya adalah pekerja ya, yang sehari-harinya jarang ada di rumah. Ya. Nah, kalau dibilang ribet sih enggak, karena saya masih bisa kerja dan ikan masih bisa Hidup. bertelur, gitu. Ada Bisa bertelur. telur. Iya. Nah, kalau Jadi sekedar hidup mungkin hidup, Hidup, tapi ini dikasih lebih gitu, masih bisa telur Nah, gitu kan. itu dikasih. Alhamdulillah sih kalau predator seperti Oscar itu gampang Ya. banget Om. Maintenance apa segala macam, makannya segala Iya. macam. Nah, itu kan iya untuk maintenance dan Iya. perawatannya mungkin. Perawatannya. Jadi Hmm. kalau ikan yang kecil-kecil memang kita kasih makan memang sediain setiap hari ya. Kalau yang untuk perayakan yang kecil-kecil gitu. Tapi Yang kalau untuk untuk perayakan. indukan saya dibiasakan 2 sampai 3 hari sekali gitu kan. Kenapa 2 sampai 3 kali sekali? Karena biar memang pencernaannya biar bagus gitu. Karena kalau setiap hari dikasih juga kan nggak bagus. Ya logikanya kelihatan di alam itu kan mereka juga nyari makan, nggak setiap hari dapat makan gitu kan. Iya, Gitu. baik. Tapi bahkan mereka masih bisa tetap bertahan hidup dan besar gitu. Nah, Jadi kita memang- sesuaikan dengan di alamnya Iya. mungkin ya, Om ya. Dan belajar dari beberapa petani juga, dari teman-teman yang udah kawakan di Oscar, memang mayoritas mereka juga kalau untuk indukan nggak kasih makan setiap hari Om. Oh, Gitu. seperti itu. Oke, Om. Iya. Oke, untuk yang saya mungkin juga buat para pencinta Oscar Om ya, itu pakan ya Om ya. Kita balik lagi pakan untuk marking yang paling bagus itu kayak gimana sih Om? Sebenarnya kalau pakan yang bagus bukan hanya untuk Oscar ya, tapi untuk Iya. seluruh ikan itu kalau pakan untuk marking yang bagus udah pasti adalah udang Om. Nah, Udang. udang ya. Nah, karena kalau udang itu udah jaminan buat untuk semua ikan udah pasti bagus tuh. Apa ada suplemen tambahan? Kalau di sini saya udang udah pasti. Ya, itu Terus utama lah ya. kedua itu ya saya selang-seling aja karena kan kita juga kan sebagai orang gitu kan kadang setiap hari kita makan ayam aja kita bosan Bosan. kan. Makanya Bisa kita di-mix lah iya, istilahnya, kalau di koi juga di-mix. Kita mengaplikasikan juga kepada ikan-ikan piaraan di sini juga ya di selang-seling gitu. Kadang kasih udang, kadang kasih jangkrik, kadang kasih burger. Nah, burger ini memang kita racikan sendiri sih Om Oh, gitu. iya. Burger ini memang khusus buat yang saya progres Om gitu. Jadi itu isinya apa aja Om ya kalau Kalau udang itu Burger kalau ini. burger itu yang utama adalah jantung sapi Om. Oh, jantung sapi. Jantung sapi sama serbuk wortel yang Nah. bubuk, yang udah bubuk. Nah, Iya. gitu. Dan ada beberapa suplemen yang ada di toko ikan sih. Oh, nah jadi itu bisa buat masukan juga burger nih namanya burger untuk pakan ya. Kenapa burger? Karena memang jantung sapi kita olah, Iya. kita Blender ya Om ya? Iya, Oh, itu ya, kita di blender jadi satu di segala mix. macam, nah, kita dengan bukuin tuh, kita wortel. cetak, kita bukuin itu. Iya. Oh, dibukukan baru dikasihkan ya? Iya, Oh. betul.
Oke, jadi untuk bincang-bincang kali ini untuk tentang ikan predator Oscar mungkin kayak gitu aja sih Om ya. Boleh. Nanti selanjutnya ada lagi kita ke farmnya langsung. Nah itu di season berikutnya. Boleh. Jadi ya yang baru bergabung di channel Marwah Koi, selamat datang. Dan nanti kita akan ke farm Oscar tuh kayak gimana Om ya sama Om Jeb? Boleh Langsung ke nanti. TKP. Iya. Mungkin yang baru ketemu channel ini bisa dibantu subscribe, like dan share. Nanti juga saya bagiin nomor Om Jeb di deskripsi. Bisa kalian mau tanya-tanya tentang masalah Oscar, ikan predator ya sama Om Jeb di deskripsi saya cantumin. Mungkin kayak gitu aja untuk review di salah satu temen orang tua saya, anak saya, sorry. Sempet kebalik-balik Sobat Marwah Koi, maklum nih banyak ini. Nanti saya juga dari sini akan review lagi ke salah satu hobi dan mungkin seller juga di koi, dan tentunya kolamnya kolam terpal nanti kita akan review di segmen berikutnya. Mungkin kayak gini aja untuk jumpa kita kali ini. Saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.